Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore untuk semuanya. Di sini kita bergabung lagi di acara Guru Berbagi. Nah, untuk saat ini atau nanti kita akan mempelajari tentang proses pembuatan fermentasi pakan alternatif yang menggunakan bahan dasar jerami kering. Nah, nanti kita akan aplikasikan untuk pakan alternatif domba ataupun kambing. Nah, di sini nanti kita akan mewawancara langsung kepada sumbernya yang sudah biasa membuat aplikasi makan atau pakan ternak alternatif dari bahan jerami kering ya. Ini kita berada di Agung Farm. Ada peternakan kambing dan juga ada peternakan bebek. Yang hari ini kita fokusnya di peternakan kambing saja untuk alternatif pakannya. Nah, ini adalah Pak Agung Wicaksono. Halo bro. Yang sedang memberi minum ternaknya ya. Ini adalah jenis kambing atau jenis domba. Nah, nanti juga kita akan membahas untuk pemberian minumannya seperti apa, tapi di lain waktu ya. Untuk yang hari ini kita akan fokus di cara pembuatan atau pengaplikasian pakan alternatif, yaitu fermentasi jerami. Ini jumlah kambingnya ada berapa ekor, Pak? 22. 22. Untuk pakannya alternatifnya apa? Untuk pakan ya biasanya untuk minum ini. Heeh. Pakannya polar Polar sama konsentrat. Terus untuk dengan ampas apa? ketela. Ampas ketela. Taucek itu, Pak. Ya. Oh. Oke, nanti kita akan berbincang langsung dengan beliau ya, dan nanti langsung akan dipraktekkan seperti apa sih bahan dan cara pembuatan pakan ternak fermentasi dari bahan jerami kering. Nah, sebentar lagi kita akan memulai proses ya pembuatan pakan alternatif fermentasi jerami kering. Kita akan memperkenalkan bahannya yang dibutuhkan apa aja. Kita langsung bertanya pada Pak Agung yang memiliki Agung Farm ini ya. Dari bahannya apa aja yang dibutuhkan untuk pembuatan pakan fermentasi jerami kering ini ya. Kira-kira bahannya apa aja yang dibutuhkan, Pak? Bisa dijelaskan di sini Ya. Biar kita semuanya tahu. Oke. Yang pertama apa ya? Bahan-bahannya untuk fermentasi adalah yang pertama jelas jeraminya kita siapkan lebih dahulu. Iya, jerami. Ya, jangan sampai nanti ada media lain tapi tidak ada jeraminya. Oke. Oke. Ini untuk per 1 ember, karena kita nanti buatnya adalah dengan menggunakan ember ini. Berarti langsung diukur di ember ya? Ya, jadi karena kita buatnya untuk 1 ember ini, maka untuk bahan bakunya ya 1 ember ini, munjung ini ya. Oke. 1 ember lebih. Ini kita praktekkan untuk 1 kapasitas ember ya? Ya, jadi nanti Oke. ketika dipres nanti akan jadi 1 ember. Oke. Untuk bahan yang lainnya ada tetes tebu Oke, tetes atau tebu. molase, kemudian probiotik. Probiotik ini banyak sekali macamnya ya, di pasaran banyak sekali, ada yang mereknya yang murah, ada yang mahal, bebas tergantung pilih yang mana, tapi biasanya ya kalau yang mahal ya lebih bagus daripada yang murah. Ini khusus untuk peternakan atau bisa dipakai untuk perikanan juga? Semua bisa, Semua bisa. sebenarnya semua bisa. Oke. Terus kemudian ada dedak halus. Dedak halus untuk kapasitas ini nanti akan saya membuatnya adalah untuk 2 ember ya, jadi untuk 2 ember dedak halusnya adalah 1 wadah ini atau 1 gayung ya kurang lebihnya. Kalau mungkin kita buatnya 1 ember berarti tinggal setengahnya saja. Kemudian di sini saya ada tambahan lagi, tambahan konsentrat. Ini tidak wajib, ini yang wajib adalah dedak halus ya.
Kalau yang konsentrat ini tidak wajib, tapi hanya sekedar sebagai tambahan. Dan juga ada ampas ketela. Ya, saja lah ya. Ini untuk porsi 2 ember nantinya. Kemudian caranya adalah kemarin saya sudah mencampurkan ada 1 ember penuh air. Ini saya campurkan dulu dengan menggunakan tetesnya adalah 1,5 gelas. Takarannya gelas ya? Ya, tetesnya untuk 1 ember ini, air ini adalah 1,5 gelas tetes. 1,5 gelas tetes. Kemudian untuk probiotiknya adalah 1/4 gelas. 1/4. Oke. 1/4 gelas. Jadi dicampur dulu sini, kemudian ditutup rapat. Baru 1 hari kemudian baru kita gunakan. Berarti maksimal 24 jam atau minimal 24 jam? Tidak ada maksimalnya. Ini adalah sebagai untuk pengembangan lebih dahulu, biar nanti ketika dalam proses fermentasi akan menjadi lebih cepat. Oke. Ya. Dan ini sudah siap digunakan. Sebenarnya bisa kalau kita baru campurkan antara tetes probiotik kemudian langsung dibuat fermentasi, bisa. Tapi prosesnya akan lebih lama nanti. Tapi kalau sudah didiamkan 1 hari, 2 hari atau 3 hari, nanti ketika fermentasi akan lebih cepat. Oke, Karena berarti berkembang biak di dalam ember ini. berarti itu tadi bahan yang sudah dibuat kemarin ya. Ya. Kita tinggal mengaplikasikannya aja. Aplikasikan saja. Oke. Bahan selanjutnya ya tinggal mencampurkan saja. Untuk takaran campurannya? Untuk takarannya kita masukkan dulu ke dalam ember. Ya. Konsentrat dan katulnya. Kemudian untuk adonan sudah dibuat kemarin, kita memakainya adalah 5,5 gayung atau 6 gayung, tergantung dari kepadatan jeraminya nanti. Kalau sudah selesai, karena ini masih sisa, akan tutup rapat lagi. Ini bisa digunakan untuk besok, lusa, atau besoknya lagi bisa. Ya, kalau mau habis tinggal jok lagi, tambah lagi dengan molase, nanti akan berkembang lagi. Oke? Oke. Berarti itu biangnya ya. Iya. Untuk pembuatan biang, kemudian ini adalah cara pengaplikasiannya. Langsung ditambah tadi ada konsentrat dan juga ada sedikit ampas ketela. Dicampur jadi satu dari biang fermentasi tadi, kemudian ditambah, nah langsung dimasukkan jerami, dipilah-pilah dulu. Untuk prosesnya Karena ini adalah untuk 1 porsi ember, maka kita pakainya adalah separuhnya saja. ditabur-tabur ke ya, Tabur-taburkan saja. ditabur-taburkan saja untuk proses pembuatannya. Jadi setelah ini diaduk-aduk. Karena untuk pemakaian 1 ember, jadi yang dipakai hanya setengah dari takaran tadi, takaran 2 ember. Berarti kurang lebih sekitar 2,5 gayung ya, Ya, 2,5 karena gayung ini campuran atau ada dedak, ada konsentrat, maka volumenya juga bertambah. Pokoknya ini adalah separuhnya tadi. oke, siap. Kita sudah diaplikasikan untuk penyiraman, ya kisarannya adalah 3 gayung. 3 gayung ya berarti, karena ada tambahan konsentrat dan ampas ketelanya tadi ya. Oke, sekarang diaduk-aduk untuk prosesnya. Dibolak-balik sampai rata, kurang lebih sekitar 2-3 menit. Ini kurang basah, bisa ditambahin sedikit. Nah, Oh, untuk takarannya menyesuaikan ya, ketika posisi jeraminya ini kurang basah, jadi bisa ditambah sedikit-sedikit lagi untuk campuran jadi dari fermentasi ini tadi.
itu masih ada Tidak sisa terlalu setengah. basah ya. Yang penting tidak terlalu basah atau nek basa Jawane komoh-komoh. Mamel. Iya. Cukup mamel. Nah. Langsung untuk proses terakhir dimasukkan ke dalam ember karena tadi memang takarannya adalah 1 ember. Nah, dipres ya nanti. Untuk alat pengepresnya menggunakan apa? Dengan tangan. Dengan tangan aja cukup ya. Karena setelah dibasahi dengan cairan fermentasi tadi, otomatis untuk jeraminya ini bisa sedikit basah. Kemudian langsung ditutup rapat ya. Pastikan penuh, jangan sampai berongga. Dan tutup rapat dan simpan di tempat yang teduh. Oke, sudah selesai. Sudah. Semoga bermanfaat untuk para petani. Terima kasih untuk beliau Pak Agung Wicaksono. Ini adalah produk yang sudah jadi ya. Nah, ini bahannya jerami kering yang tadi kita buat ya. Untuk coba kita aplikasikan ke ternak. Tadi ternaknya sudah dikasih minum, ya kayaknya makannya nyemol ya. Untuk baunya sendiri, untuk baunya itu kayak bau tebu ya. Kayak mambu bau-bau tebu karena mungkin karena bahannya salah satunya menggunakan tetes tebu. Nanti kita sudah pelajari tadi. Nah, ini aplikasinya dan ini aman, sangat aman untuk binatang ternak, terutama kambing ataupun sapi. Nah, ini juga pengaplikasian untuk di kandang besar ya. Ini semuanya makannya nyemol ya. Karena terbiasa diberi pakan alternatif, karena ketika musim kemarau yang seperti ini untuk mencari rumput di sawah juga susah. Jadi alternatifnya adalah jerami kering yang difermentasi untuk menghasilkan pakan alternatif yang bermutu tinggi. Nah, kira-kira untuk hasil akhir dari penjualan atau kiloan dagingnya kambing ini perbandingannya dengan pakan biasa? Ya, kalau hasil dagingnya jelas lebih bagus dengan rumputan yang segar ya, karena ini adalah sebagai alternatif saja, sebagai tambahan karena kandungannya serat yang tinggi. Kalau proteinnya mungkin agak rendah, tapi karena ini adalah untuk breeding, jadi tidak masalah karena tidak butuh yang gemuk sekali. Sedangkan untuk nanti yang penggemukan nanti ditambah dengan makanan yang proteinnya lebih tinggi, karbohidrat yang lebih tinggi juga. Nah, nanti kita akan juga bahas tentang proses atau cara penggemukan binatang ternak ketika pada waktu atau mendekati musim jual. Oke. Seperti itulah tadi untuk pembuatan pakan alternatif berdasarkan atau bahan dasarnya dari jerami kering. Dan untuk waktu fermentasinya ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 3 sampai 5 hari, itu sudah bisa diberikan kepada binatang ternak yang kita miliki. Oke, seperti itu dulu untuk pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk para peternak-peternak yang ada di seluruh Nusantara, dan harapan kami semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Pak Agung Wicaksono dari Agung Farm. Yang sudah berkenan untuk berbagi ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.